Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syakhara as-samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat khusuf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan rahmatnya lah pada sore malam ini Allah memberikan kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita diberikan Allah kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah secara rutinitas. Dan hari ini adalah hari di mana bertepatan dengan gerhana bulan total. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita dilahirkan pada tahun 60-an atau tahun 70-an, tentunya kita pernah melihat suatu fenomena yang sangat luar biasa, yaitu gerhana matahari total, yang pada waktu itu berpusat di Lamongan, Tanjung Kodok, sehingga berbondong-bondong dunia ahli astronomi, ilmu falak, semua bermarkas di Tanjung Kodok. Setahun sebelum terjadi peristiwa itu, semua orang sudah menyiapkan peralatan apa saja yang dipakai untuk mengabadikan peristiwa yang sangat luar biasa itu. Hadirin rahimakumullah. Gerhana matahari ataupun bulan adalah sebuah fenomena yang sangat dahsyat oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, matahari, bulan, bumi selalu beriringan, dan ada masa ketika itu bumi menghalangi sinar matahari sebagian, sehingga terjadilah gerhana bulan. Baik gerhana bulan secara sebagian ataupun total. Itu adalah fenomena yang sangat luar biasa. Maka pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah ada seorang ahli astronom falak, yaitu bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Ini satu-satunya tokoh yang sangat luar biasa. Ilmu falak atau astronomi itu yang pertama kali mengembangkan adalah orang Islam. Abu Ja'far Al-Mansur ini tidak jauh dari kematian Rasulullah SAW, hanya berselang 80 tahun saja. Kemudian Barat mengembangkan ilmu astronomi apapun falak itu semua sumbernya dari Islam. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa sih pesan dari gerhana matahari bulan ataupun gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu? Ada pesan yang sangat luar biasa di peristiwa-peristiwa yang semua orang mengagumi itu. Adalah pesan ketauhidan. Jangan sekali-kali manusia menyimpang dari sisi tauhid. Rasulullah perintahkan, kalau terjadi gerhana bulan, hendaklah kalian sholat khusuf, dan matahari hendaklah kalian sholat khusuf. Apa makna itu? Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW mengumpulkan para jamaah. Kemudian beliau berdiri lama untuk sholat itu, memperpanjang bacaan-bacaan. Kemudian memperpanjang rukuknya. Namun rukuk yang kedua yang berikutnya,
itu lebih dipendekkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, qala inna samsa wal qamar ayatani la yakshifani lil maut." Sesungguhnya terjadinya gerhana bulan ataupun matahari itu tidak berkaitan dengan kematian ataupun kehidupan seorang. Jangan sekali-kali engkau mencoba-coba mengkait-kaitkan tentang hari sial, hari celaka dengan gerhana. Kalau saudara mengaitkan hari sial ataupun hari celaka terjadinya gerhana, maka batallah keislaman saudara semua. Hadirin rahimakumullah. Namun fenomena gerhana bulan ataupun matahari ini, hampir seluruh masyarakat dunia ini berbeda-beda cara memandangnya. Di Cina kuno, semua punya keyakinan masyarakat Cina kuno. Ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan, itu artinya naga langit sedang murka turun ke bumi, ke sungai-sungai dan memenuhi dengan darah-darahnya. Kemudian diminum oleh naga langit itu. Itulah hari yang paling celaka siapapun yang keluar. Di Jepang, orang mengatakan sampai hari ini, ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, maka sumur-sumur mereka ditutup rapat-rapat karena gerhana bulan ataupun matahari itu menyebarkan racun yang bisa menyebabkan kematian. Ini adalah mitologi, ini adalah mitos, tahayul, cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang gaib yang diturunkan secara temurun oleh nenek moyang kita. Hadirin rahimakumullah. Di Jawa ini juga amat luar biasa. Ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, ada keyakinan bahwa Bathara Kala sedang murka, sedang memakan rembulan ataupun matahari itu. Sehingga punya keyakinan orang Jawa itu, kalau terjadi gerhana bulan, ibu-ibu bumil yang sedang hamil jangan sekali-kali keluar rumah kalau anaknya ingin selamat. Kalau keluar rumah, boleh jadi bahwa anaknya akan dimakan wajahnya separuh oleh Bathara Kala. Dan ini terjadi masih sampai hari ini. Ibu hamil ketika itu disuruh duduk selonjor, tidak boleh bengkok. Kalau sampai bengkok, nanti hanya lahir akan berbentuk X dan sebagainya. Dan keyakinan semacam ini masih ada, terutama wilayah-wilayah selatan yang dekat-dekat laut. Hadirin rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah ketika Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari total. Kebetulan pada waktu itu anak beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad wafat. Apa yang terjadi? Maka semua orang jahiliyah mengatakan, sesungguhnya Tuhannya Muhammad, sesungguhnya matahari ini ikut berduka atas kepergian Ibrahim bin Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Itu keyakinan semua penduduk negeri dimanapun berada sampai saat ini masih ada. Kaum jahiliyah di India dimanapun masih banyak yang punya keyakinan bahwa gerhana bulan maupun matahari itu dikaitkan dengan hari sial atau hari celaka. Yang demikian itulah kita sebagai kaum muslimin harus bangun lagi kembali akhlak kita, akidah kita, keyakinan kita. Jangan sampai kita meyakini hal yang semacam itu ada dalam diri kita. Kalau mungkin nenek-nenek moyang kita dahulu meyakini yang demikian itu, mari kita luruskan keluarga kita. Terutama kita hidup di Jawa ini, sungguh banyak adat-adat yang berkaitan dengan yang demikian itu. Kita ingat zaman dahulu pada waktu kecil, ketika gerhana bulan semua anak-anak dilarang keluar rumah. Ibu-ibu, nenek-nenek sedang memukul lesung bersama-sama. Apa tandanya? Mengusir Bathara Kala supaya jangan sampai Bathara Kala itu masuk dalam kehidupan ini. Dan semua cerita-cerita semacam itu adalah cerita tahayul. Tahayul itu adalah sebuah cerita yang berkaitan dengan gaib, namun tidak punya dasar sama sekali dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas samsa wal qamar ayatani la yakshifani limaut." Sesungguhnya terjadinya gerhana bulan maupun matahari itu sama sekali
tidak berkaitan dengan kehidupan ataupun kematian seseorang. Hadirin rahimakumullah, maka pesan di dalam setiap khutbah gerhana bulan maupun matahari, hendaklah kita semua ini kembali kepada tauhid, kepada akidah yang benar, yang lurus. Illallah, hanyalah kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kemudian yang kedua, di dalam salat khusuf maupun khusuf itu ada suatu pesan dari Rasulullah SAW. Introspeksi diri, apakah takbir kita, salat kita, doa kita semata-mata karena Allah, bentuk ketawadukan kita kepada Allah, atau bentuk keserakahan kita kepada Allah. Jangan-jangan doa kita ini hanya kita ingin dipenuhi semua keinginan pribadi kita, semua nafsu kita ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Bahwa seringkali kita berdoa kepada Allah itu hanya mohon rizki, hanya mohon keselamatan, ingin anak-anak kita sukses, ingin semua bahagia. Kita jarang mohon ampun kepada Allah, kita jarang mohon agar dijauhkan dari azab kubur, kita jarang mohon ampun agar dijauhkan dari neraka jahanam. Jarang sekali doa yang kita. Buktinya apa? Ketika datang ke orang-orang yang kita anggap alim, ulama, selalu kita berdoa, Pak Yai saya mohon doanya, saya baru buka usaha, doakan usaha kami lancar, doakan anak kami sukses, doakan kami bahagia. Jarang orang yang datang pada orang alim, Pak Yai, Pak Ustadz, kami mohon doakan kami dijauhkan dari azab api neraka, azab dari kubur. Jarang orang yang demikian ini. Maka doa-doa selama yang kita panjatkan kepada Allah itu bukan bentuk ketawadukan kita pada Allah, namun keinginan kita ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan dari salat khusuf maupun salat khusuf yang setiap kita selenggarakan. Kita kembali tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat khusuf yang kita laksanakan ini menjadikan kita introspeksi diri, menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan pribadi-pribadi yang bertauhid, yang lurus. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.